lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah video yang terbaru. Hari ini tetap kita kawal tentang peristiwa Bapak Ferdy Sambo vs Brigadir J yang kemarin itu sudah ada reka adegan, dan reka adegan ini membuat para penonton menjadi kecewa dikarenakan diumumkan atau dipublis tapi tidak ada suara reka adegan bisu sehingga kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang dibicarakan di reka adegan tersebut, ya. Jadi kita juga agak kesulitan untuk menangkap ini reka adegan yang bagaimana. Adakah sesuatu yang disembunyikan di sini, ya, entahlah. Kemudian dari pengacara Brigadir J juga sangat kecewa berat dan juga marah karena tidak diizinkan untuk melihat reka adegan tersebut. Padahal ini pengacara Brigadir J loh, ya, pengacara korban loh, ya. Kenapa tidak diizinkan untuk melihat reka adegan tersebut? Adakah pertimbangan-pertimbangan yang khusus ataukah ada hal-hal yang tersembunyi di sini? Mari kita ungkap, ya. Mari kita ungkap. Tapi yang namanya prediksi ini bisa salah, bisa benar, juga bisa nyerempet sedikit-sedikit, ya. Jangan menuntut kesempurnaan dari prediksi saya, karena saya juga manusia biasa, teman-teman, seperti kalian juga. Apa yang membuat pengacara Brigadir J tidak diizinkan untuk melihat reka adegan peristiwa meninggalnya Brigadir J? Apa yang membuat pengacara Brigadir J tidak diizinkan untuk melihat reka adegan? Playing it safe, untuk keamanan. Untuk keamanan. Mengapa untuk keamanan? Apa yang dikhawatirkan? Taking step, untuk melangkah ke gedung pengadilan. Jadi seperti ini, tidak diizinkan itu sebagai bentuk untuk keamanan. Keamanan dari reka adegan tersebut atau bermain aman di sini. Jadi di sini ada dua arti, ya, teman-teman. Untuk keamanan saat reka adegan atau untuk permainan aman sebelum melangkah ke persidangan, sebelum melangkah ke gedung pengadilan. Nah, nanti perangnya di pengadilan. Nah, khawatirnya nanti kalau pengacaranya Brigadir J andai kata diizinkan masuk, takutnya nanti ada kondisi-kondisi yang bisa memperburuk keadaan. Misalnya protes ini, protes itu, seperti itu khawatirnya di sini. Atau ada sesuatu yang memang disembunyikan dalam reka adegan tersebut. Nah, seperti itu, ya. Jadi ada dua versi. Selanjutnya, biarlah nanti di persidangan yang akan bertempur. Seperti masalah otopsi juga seperti itu, yang dibeberkan di publik hanya seperti itu yang membuat kita kecewa juga. Kemudian di reka adegan ini juga pengacaranya juga kecewa dan kita juga kecewa karena tayangannya di media sosial membisu. Tidak ada sepatah kata pun dibisukan. Nah, di sini harapannya dari pihak-pihak kepolisian biarlah nanti bertempurnya di pengadilan. Selanjutnya, apakah di pengadilan nanti yang salah bisa diluruskan atau bagaimana? Atau malah empet-empetan atau malah dikaburkan? Apakah di pengadilan nanti akan ada pelurusan? Ada teman dan kolega. Jadi kita tetap harus mengawal peristiwa ini, ya, teman, karena kita tahu Pak Sambo ini menurut Pak Mahfud MD ada kekaisaran di tubuh kepolisian. Kemarin juga sudah saya prediksi, jangan remehkan kekuatan Sambo. Di sini ada teman dan rekan kerjanya, masih banyak, kaki tangannya masih banyak. Jadi tetap kita kawal sampai tuntas masalah ini. Kita pelototi bareng-bareng. Kita tuntut keadilan. Semoga saja harapan kita tercapai. Karena di sini teman Sambo masih banyak, teman dan kolega.
akan dilakukan teman dan koleganya ini, ada peace. Dia melakukan demi keamanannya. Nah, dia melakukan demi keamanannya. Karena di sini koleganya banyak, temannya banyak. Jadi teman-temannya Sambo ini bersatu agar tidak tidak tersangkut dalam perkara ini. Makanya di sini ada tempat yang damai. Masih damai-damai saja kondisinya teman dan koleganya ini. Masih anteng, masih aman posisinya. Nah, kalau teman dan koleganya Sambo di bawah Sambo, pangkatnya tentunya tidak ada artinya. Jadi saya mengartikan teman dan koleganya ini, apalagi di sini ada tempat yang damai, terus ada simbol gunung yang artinya sesuatu yang memiliki peranan penting di negara Indonesia. Mungkin seperti itu. Ini kan masih prediksi ya, mungkin seperti itu. Jadi ada teman dan kolega, di mana teman dan kolega ini memiliki peranan penting atau kedudukan penting yang ada kaitannya dengan mungkin pemerintahan, mungkin di militer, mungkin di kepolisian, atau mungkin di bidang yang lainnya. Jadi mereka bersatu untuk bisa agar peristiwa ini Sambo mendapatkan keringanan, ya, atau mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya sesuai dengan prosedur hukum. Selanjutnya, apa yang dia akan dilakukan teman dan koleganya Sambo ini? Ada transformasi, berusaha untuk melakukan sebuah perubahan. Padahal Bapak Presiden sudah mengemukakan, ya, sudah mengatakan 4 kali harus ada terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, ungkapkan dengan keterbukaan dan lain sebagainya. Sudah ngomong 4 kali. Nah, tapi kenyataannya yang kita lihat ya seperti itu, ya. Makanya banyak pakar yang kecewa terhadap pemberitaan yang mengulas tentang reka adegan. Ternyata reka adegannya bisu, tidak ada suaranya. Jadi bagaimana kita bisa menilai kalau kita tidak mengetahui percakapan di dalam reka adegan tersebut? Paling tidak reka adegan tersebut untuk apa? Apa yang diminta oleh pihak kepolisian kepada mereka? Kita nggak tahu, ya. Makanya di sini ada upaya-upaya yang dilakukan oleh teman dan koleganya untuk melakukan sebuah perubahan dalam kasus ini. Sekuat tenaga mereka melakukan. Aduh, seperti itu ya teman. Selanjutnya, apakah transformasi ini nanti akan bisa mempengaruhi hasil dari persidangan? Status quo, tarik ulur di dalam persidangan nanti. Perang dari pengacaranya Brigadir J, kemudian juga dari pihak Sambo akan adu mulut di persidangan. Ada status quo, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Tinggal semoga saja pihak dari hakim, yang mulia hakim, bisa memutuskan ini seadil-adilnya, tidak terpengaruhi oleh kekuatan Sambo, diputuskan dengan sejujur-jujurnya. Karena di sini nanti dalam persidangan bisa heboh di sini karena ada status quo. Masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya, masing-masing versi mereka sendiri. Karena dari versinya Brigadir J memiliki cerita yang seperti ini, dari Sambo memiliki cerita yang seperti ini. Tentunya di sini akan adu mulut, akan adu bukti, dan itu akan sangat seru buat kita tonton tentunya, ya. Makanya di sini pihak Brigadir J harus fokus nantinya dalam mengawal kasus ini. Jangan melebar-melebar dulu, karena kalau melebar dulu pikirannya jadi terpecah, seperti jadinya digugat oleh Partai Demokrat, terus digugat dari PT Taspen itu, ya, entah siapa namanya itu juga begitu. Difokuslah dulu kepada kasus Brigadir J ini. Jangan ada penumpang gelap. Harapan saya seperti itu, ya. Jadi di sini teman-teman akan ada adu argumentasi dari pihak Sambo ini berusaha melakukan perubahan
dari pihak Brigadir J mempertahankan apa pendapatnya. Kemudian status quo ini nanti berujung kemana? Menguntungkan Sambo kah? Menguntungkan Sambo kah? The Secret Temple, jawabannya masih dalam persidangan, masih digodok dalam persidangan. Jadi masih belum ada jawaban di sini. Apakah nanti menguntungkan Sambo atau tidak? Simbolnya The Secret Temple, yang artinya kuil suci. Saya mengartikan gedung persidangan, gedung pengadilan. Kemudian, apakah Sambo nanti akan diputus hukuman sesuai dengan harapan kita? Apakah Sambo nanti diputuskan hukumannya sesuai dengan harapan kita? A consciousness of lack, ada kesadaran yang menurun. Jadi untuk bisa sesuai dengan harapan kita, itu masih perlu perjuangan teman-teman ya. Karena di sini ada a consciousness of lack. Ada kaitannya dengan status quo ini tadi. Masing-masing pihak mempertahankan pendapatannya masing-masing, dan di sini pada akhirnya ada kayak kesadaran menurun dan lain sebagainya, dan itu membuat persidangan nanti berjalan alot dalam proses sidangnya nanti. Selanjutnya, kesadaran menurun. Pada akhirnya hukuman Sambo seperti apakah? The healing light, ada pengobatan cahaya di sini teman-teman. Jadi kayaknya agak lebih ringan dari yang kita bayangkan. Hasilnya nanti agak lebih ringan dari yang kita bayangkan ya. Seperti itu teman-teman. Yang namanya prediksi ini masih bisa berubah, tergantung perjuangan dari Brigadir J, dari keluarga Brigadir J, dari pengacara Brigadir J. Jadi harus didukung dengan bukti-bukti yang akurat yang bisa menguatkan atau bisa membantai dari pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan, melakukan pengaburan di kasus ini. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui peta-peta yang akan dilalui di persidangan yang berjalan alot ini, harapan saya dari pihak Brigadir J, terutama dari pengacaranya, untuk lebih fokus di dalam kasus Brigadir J ini. Jangan bahas yang lain-lain dulu ya, jangan ngomong yang lain-lain dulu, fokuskan di persidangan Brigadir J ini. Dan itu merupakan sebuah tantangan yang sangat berat tentunya. Apalagi pengacaranya ini berapa tim orangnya dibanding dengan kaki tangannya Sambo ini. Karena sudah mengakar banget, makanya di sini kita dukung kebenaran, kita dukung keadilan seadil-adilnya agar perkara ini bisa diputuskan dengan seadil-adilnya. Yang salah ya harus diputuskan salah, yang benar juga harus diputuskan benar ya. Harapan saya seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.